Oke, jadi ini adalah Realme C51, HP entry level keluaran terbarunya Realme yang mencoba mendobrak pasar Indonesia. Biasanya di kelas harga segini ada fitur-fitur yang dikompromi, yang dipangkas, yaitu NFC. Tapi di Realme C51 ini jelas-jelas ada NFC-nya ya, karena di boxnya aja udah ada tulisan NFC. Terus di boxnya ini nggak ada gimmick lain, cuman simple kayak gini aja, tulisan C51, tapi di sini ada nih kayak klaim kualitas terdepan. Wah, di bagian belakangnya ada beberapa selling point atau jualannya Realme C51. Dengan sekarang di kelas entry level yang harusnya harganya 1 jutaan, karena saya belum tahu harganya berapa, dia udah dapat charging 33 watt super Fux ya. Wow, biasanya kan cuma 10 watt atau 18 watt, di sini dikasih langsung 33 watt. Kameranya 50 megapiksel, terus desainnya juga terbilang slim ya, karena masih kepala 7,99, nggak sampai 8 mm. Layarnya pun juga udah pakai layar dengan refresh rate yang cukup di kelas harganya 90 Hz. Terus untuk yang kita bahas ini, RAM-nya ini 4 GB ya, bukan RAM yang paling gede di kelas harganya, karena ada yang lain yang udah 8 GB. Tapi kalau kita lihat storage-nya ini udah gede ya, 128 GB. Dia ada dua pilihan warna, yang akan kita bahas ini warnanya adalah hitam karbon, tapi ada yang mint grey juga. Dan kalau saya lihat sekilas di Google, desainnya ini mirip-mirip sama iPhone. Untuk variannya ini yang tertinggi sih ya, karena saya lihat ada yang 464. Tapi kalau 64 GB sih ya menurut saya kurang, walaupun kata Realme di seri C51 ini ada expandable storage-nya. Tapi daripada katanya-katanya, langsung aja kita unboxing isinya ini apa aja. Dan seperti biasa ada tagline-nya Realme dengan Dare to Live. Boxnya ciri khas Realme kuning seperti ini. Di sini ada SIM ejector dan wah langsung hey welcome to Realme family. Masih sama konsep unboxing experience-nya kayak dulu. Di sini ada beberapa paperbook dan di sini ada soft case yang warnanya ini semuk ya, jadi kayak agak hitam, nggak terlalu transparan. Dan ini adalah HP-nya. Kita taruh di sini dulu sambil kita lihat apakah dapat charger, karena kan masih dapat ya. Chargernya lumayan mengintimidasi, lumayan gede, karena ini charger yang ya 33 watt untuk kelas 1 jutaan. Ini sih lumayan banget. Kabelnya apakah masih pakai micro USB? Dan enggak sih ya, dia udah pakai Type A to USB-C kayak gini. Oke, jadi ini adalah HP-nya si Realme C51. Wow, iya dia memang agak mirip-mirip sama iPhone ya. Kalau misalkan kita tutup pakai soft case yang true tone-nya ini nggak kelihatan, coba ya kita tes ya. Karena di dalam imajinasi saya ini mirip banget sama iPhone. Wah, kalau kayak gini kan mirip banget ya sama iPhone ya. Tuh, kalau kalian lihat ini adalah iPhone 14. Wah, ini lumayan mirip sih ya. Kalau sekilas aja lensa kamera yang kanan aja yang agak beda. Kalau di Realme lensa kanannya ini adalah flash. Dan kita coba buka dulu ya untuk desainnya, coba kita lihat. Jadi dia itu kayak semacam true tone. Kita lepas dulu biar lebih enak lihatnya. Jadi desainnya ini two tone atau terpisah dua kayak gini. Enak sih kalau dipegang, bagian mid-nya ini nggak terlalu licin. Kalau kebagang yang bagian atas sih dia nggak licin juga sebenarnya, tapi yang atas bakalan cepet magnet fingerprint sih. Tuh. Kalau yang bawah karena dia mid jadi nggak terlalu kelihatan. Terus di sini ada tulisan Realme dengan putih biar kontras. Di bagian kanan ada volume up and down, ada side mounted fingerprint. Di bagian bawah masih ada audio jack ya. Terus ada mic, Type C, speaker. Di bagian kiri coba kita buktikan klaimnya Realme. Mana tadi SIM ejector? Nah, ini kita buktikan apakah dia masih bisa di-expand lagi untuk storage-nya. Wah, jadi sesuai dengan klaimnya Realme dual SIM dan katanya ini bisa di-expand storage sampai 2 TB ya klaimnya Realme. Tapi sayangnya saya nggak punya microSD 2 TB, jadi nggak bisa kita tes. Paling nggak ya ada storage-nya lah kalau kalian ngerasa 64 GB atau 128 GB kurang. Di bagian atas nggak ada apa-apa lagi dan untuk build quality oke sih ya. Untuk frame-nya ini atau tulangnya ini dia pakai aluminium, kalau bagian belakangnya ini pakai plastik. Untuk kameranya, main kameranya sebenarnya cuma 50 megapiksel, yang lainnya itu lensa gimmick dan ini LED flash saja. Terus untuk kamera depannya ini 5 megapiksel dan desainnya ini walaupun mati saya tahu sih nih kalau ini water drop ya, karena kelihatan kalau di sini. Tapi sambil kita nyalakan, terus sayangnya di sini kita nggak ada screen guard tambahan ya, tuh kan kelihatan. Nggak ada proteksi lagi, terus juga nggak ada tempered glass sayangnya di situ. Untuk speaker 1. Dan ngomongin soal Realme C51 ini, sebenarnya Realme udah ngeluarin HP entry level yang kelas atasnya C51. Jadi kalau secara urutan ada C51 yang saya belum tahu harganya, tapi seharusnya sih di bawah 2 juta karena C53-nya itu harganya di 2.099.000, terus naik ada C55 harganya itu 2,4 juta. Jadi seharusnya C51 ini prediksi saya sih ya 1,6 untuk yang 464 dan
1,8an lah untuk yang 4128. Karena kalau misalkan di atas itu, wah kayaknya bakal sulit bersaing ya, karena HP 1 jutaan sekarang juga udah gila-gila spesifikasinya. Oke, jadi si Realme C51-nya udah selesai kita install aplikasi untuk beberapa hands-on nanti. Dan tampak depan sih frame-nya masih terlalu tebel ya untuk bagian bawah. Yang nggak terlalu tebel sih ya, standarnya HP 1 jutaan lah. Kalau kanan kirinya masih oke, tipis. Atasnya juga masih lumayan tipis, dagu bawahnya yang masih lumayan tebal. Dan di Realme C series yang C itu stand for champion, kata Realme, di seri ini tuh bakalan ada yang namanya mini kapsul pertama di Android. Kalau kalian nggak tahu apa itu mini kapsul, ya mirip-mirip sama Dynamic Island-nya iPhone lah. Cara ngaktifinnya ya gampang, tinggal masuk aja ke menu setting, terus ketik aja mini dan milih mini kapsul dan on kan aja semuanya ya. Jadi dia bisa pop up si water drop selfie kameranya ini mirip kayak Dynamic Island. Jadi kalau misalkan pas ngecas terus sama baterainya habis, dia bakalan muncul. Tapi saya penasaran nih, coba kita cas ya, munculnya kayak gimana. Wow, kayak gitu ya. Jadi kalau misalkan dicas ya, coba kita ulang sekali lagi ya. Kalau misalkan kita cas, animasinya itu set. Wah, udah mirip iPhone nih kalau kayak gini nih. Tuh, jadi kita bisa tahu indikator. Tapi kok nggak stay ya? Jadi sayangnya dia nggak stay. Dan kalau kita lihat di sini di mini kapsulnya ini, kalau misalkan ada notif WA, notifikasi lain nggak ada, cuman baterai status, data usage, sama status tab aja. Nggak ada untuk WA. Kalau misalkan iPhone kan ada ya WA-nya. Kalau Gmaps coba, biasanya di iPhone itu kalau misalkan kita pakai aplikasi Maps, dia bakalan muncul. Kita coba di sini Google Maps. Nah, kalau di iPhone kan ketika kita buka Maps kayak gini, terus kita minimize bakalan muncul. Oh, nggak muncul ya ternyata ya. Jadi mini kapsulnya terbatas di setting-settingannya itu tadi. Tapi it's nice to have lah. Mungkin dengan software update bisa dengan WA, notifikasi lain. Jadi ketika dipencet itu dia bakalan masuk ke WA. Itu kayaknya bakal lebih praktis lah. BTW dari tadi saya pegang HP ini, ternyata dia enteng ya. Bobotnya itu cuma nggak sampai 200 gram. Bobotnya di 186 gram. Dan ketebalannya juga nggak sampai 8 mm. Masih kebalan 7. Cukup tipis untuk kelas harganya. Kalau untuk layarnya, sayangnya memang di seri C51 ini dia nggak dikasih resolusi yang Full HD. Resolusinya itu ada di XD dengan dimensinya ini 6,47 inch. Tapi ini kayaknya refresh rate 90Hz-nya belum aktif deh. Karena yang saya rasain kayak masih di 60Hz. Coba kita set dulu. Wah, kan masih 60Hz. Jadi kita tinggal set aja ke auto. Jadi ini adaptif ya 90Hz-nya ya. Dan sekarang, wah, dia jadi lebih mulus lah, walaupun gak 120Hz, tapi kalau kita udah terbiasa di 120Hz, balik lagi ke 60Hz itu wah bedanya jauh sekali. Tapi kalau 120 ke 90 masih oke lah. Terus brightness-nya di klaim Realme dia itu bisa maksimum 550 nits. Untuk kelas harga 1 jutaan juga udah oke. Kalau saya mentokkan brightness-nya terus saya tembakkan ke lighting kira-kira seperti ini. Wah, masih kelihatan ya. Icon bahkan tulisannya juga masih kelihatan. Terus untuk touch sampling rate-nya kata Realme ini juga udah 180Hz, jadi feel-nya itu juga udah nyaman kalau kita gunakan untuk scrolling. Untuk kualitasnya gimana? Mungkin kita coba buka YouTube dulu ya. Kenapa kita nggak bahas performanya dulu? Karena performanya itu bakal mirip sama C53 sih. Dia pakai chipset yang sama. Setelah video kita bakal bahas masalah performanya. Sekarang kita coba dulu kalau kita gunakan untuk nonton konten YouTube. Ya, jadi dia bisa di upscalingnya itu sampai Full HD, terus gak ada HDR-nya. Dan kira-kira kalau misalkan di Full HD kualitasnya itu kayak gini nih guys. Masih oke banget ya di kelas harga 1 jutaan. Cuman memang sayangnya dagu bagian bawah tebel, terus masih pakai water drop kayak gini cukup mengganggu. Tapi kalau kita ngomongin kualitas warnanya udah bagus ya. Jadi warna laut itu terlihat biru, terus kontras rasio area gelap sini sama area terang sini itu masih cukup terlihat. Speakernya satu aja, cuma di bagian bawah, tapi imersif loh. Jadi ini volume kok 150% volumenya. Jadi volumenya bisa 150% ya. Mentoknya bukan 100% tapi 150%. Dan walaupun speakernya satu, tapi menurut saya masih oke loh kualitasnya loh. Gak kayak asal bunyi gitu. Coba deh kita coba lagu yang frekuensi low. BTW sambil saya ngetik ini haptic feedbacknya sih ya standarnya HP sejutaan ya, dengan kayak geli-geli gimana gitu kalau misalkan dipencet. Kalau digunakan untuk lagu frekuensi low sih memang dia nggak pecah secara treble, high-nya nggak pecah ketika dipaksain volume mentok, tapi bassnya tetap nggak keluar ya kalau kita pakai frekuensi low. Tuh, jadinya harusnya bass dak deng gitu jadi cetak gitu. Jadi ya bassnya kurang keluar. Sekarang kita bahas untuk chipsetnya atau SoC-nya, CPU-nya. Jadi dia pakai Uni SoC T612. Yang T612 ini memang dia lebih tinggi ketimbang T606 yang biasanya dipakai di HP 1 jutaan. Tapi kalau kita lihat skornya sih sebenarnya performanya nggak terlalu jauh ya kalau dibandingkan dengan T606.
Dengan detail Antutunya itu skornya ada di sini, kalian bisa lihat sekitar 250.000. Dan untuk storage-nya dia pakai eMMC 5.1, jadi speednya itu ya di kisaran ini ya 313 Mbps. Sayangnya di situ karena ada HP 1 jutaan lain yang dia udah pakai UFS 2.2 yang speednya itu 1000 Mbps. Tapi di HP yang pakai UFS 2.2 yang kemarin memang rame banget itu, sayangnya adapternya kan cuma support di 18 watt ya. Realme support di 33 watt, lebih kenceng. Nah tadi sempat kita coba cas ya dari 64% itu jam 12.17 dan dia full 100%-nya itu di 12.49. Jadi sekitar setengah jam udah dapet 60 ke 100%. Terus untuk daya tahan baterainya ketika kita coba tes juga masih lumayan awet loh. Dari 100% dia sisanya itu di sekitar 69%. Padahal kita tes Antutu, 3D Mark dan lain-lainnya kita hajar lah istilahnya. Terus si Uni SoC T612 ini ketika kita hajar throttle selama 30 menit juga nggak ada masalah. Kalau kalian lihat nggak ada throttle sama sekali, semuanya hijau. Di 3D Mark dia dapat skornya itu segini untuk wildlife extreme, dan kalau kita gunakan untuk stability test di wildlife stress testnya dia dapat skor itu 98,8%, masih cukup stabil nggak throttle. Di wildlife extreme coba, kalau wildlife extreme-nya lebih rendah ketimbang yang nggak ekstrim ya, tapi masih dapat skor di 90%. Jadi masih cukup stabil juga. Tapi apalah artinya benchmark sintetis, jadi sekarang kita coba gimana kalau digunakan untuk main game. Kita coba dulu di Mobile Legends lah ya. Mobile Legends itu dia kebukanya di high, jadi kita coba refresh rate-nya high, grafiknya kita coba di medium, dan hasilnya dia dapat average FPS itu 60-an. Dropnya cuma di sekitar 46 FPS dan itu pun cuma sekali aja. Di PUBG Mobile dia dapat settingannya itu smooth high dan di sini nggak ada masalah, average FPS dia bisa dapat 30, dan kalau dropnya itu di 27 aja masih turun 3 FPS. Terus lanjut ke CODM, di sini kita coba grafik low, dia dapat average FPS itu 60, turun-turunnya ada di 53. Nah, kalau kita gunakan untuk main game Genshin Impact dengan settingan lowest pun average dia cuma dapat sekitar 22, dropnya bisa sampai 4 FPS. Jadi kalau tujuannya mau main game Genshin Impact sih ya jangan di HP inilah, mungkin bisa cari HP Realme yang lain. Untuk super mukanya ketika udah selesai stress test terus kita mainin game Genshin Impact yang seharusnya anget, tapi super mukanya itu nggak anget loh. Di bagian belakang suhu tertingginya itu cuma 38 derajat Celcius, di bagian depan cuma 30 derajat Celcius, nggak pernah nyentuh 40 derajat Celcius. Dan karena performa chipsetnya ini kenceng tapi tetap stabil, ngaruhnya ke baterai. Baterainya ini lumayan awet. Dengan TikTok kita coba 30 menit itu sekitar 3% berkurangnya, YouTube juga 30 menit berkurangnya 3%. Ya masih awet untuk HP kelas harga 1 jutaan. Ngecasnya cepet lagi. Dan biasanya yang nggak dimiliki HP lain kelas entry level 1 jutaan itu adalah NFC. Si Realme C51 punya, dan sekarang kita coba apakah dia bisa. Wih, kartunya Ari kaya juga ya. 100.000. Coba yang ini. Wah, 11.000. Ini kartu siapa nih? Berarti total asetnya Ari kartu 111.000. Tapi yang penting NFC-nya ini lumayan cepet sih. Sekarang kita cobain untuk kameranya, karena Realme juga jualan kameranya yang katanya 50 megapiksel terjangkau di kelas 1 jutaan. Tapi biar lebih enak kita cobain di luar aja lah. Ini adalah kualitas kamera depan dari Realme C51. Kira-kira seperti ini kalau misalkan saya di ruangan yang cukup terang. Ya skin tone-nya sih masih ciri khas HP 1 jutaan ya. Kalau untuk kamera depannya ini masih agak gelap, dan kalau misalkan saya gunakan untuk jalan kira-kira kayak gini. Nah ini dengan kondisi yang menurut saya ruangannya masih cukup terang lah. Kalau misalkan saya matikan, kira-kira untuk low light dia kayak gini. Jadi sama kayak selfie kameranya tadi, kalau kurang cahaya dia ada beberapa noise dan detailnya jadi nggak keangkat. Cuman skin tone saya suka sih, masih kelihatan ini kalau saya belum mandi. Kalau untuk kamera belakang kayak gini kira-kira, dengan di sini ada 2 lighting karena memang saya mau shoot. Dan masih oke ya ketimbang kamera depannya tadi. Auto exposure-nya juga nggak ngaco. Kalau digunakan untuk jalan-jalan misal atas bawah kayak gini, dia juga nggak terlalu stutter. Kiri kanannya ada motion blur sih, tapi nggak terlalu parah gitu. Dan kalau untuk detail kita coba zoom di bagian daun ini. Masih ada beberapa noise. Kalau misalkan di dalam ruangan, kita coba di luar ruangan deh ya. Ini kalau di luar ruangan dengan matahari terik, sekarang itu jam 1 siang, kira-kira seperti ini. Kalau di luar ruangan lebih baik sih ya kalau misalkan cahayanya bagus. Dan kalau kita zoom ke objek, wah blurnya masih bagus sih. Di mode video 1080p 30 fps nya ini masih oke lah di kelas harga 3 jutaan kalau lightingnya proper atau cukup ya. Karena kalau digunakan untuk ya low light kualitasnya agak kurang sih ya. Kita coba zoom lagi di daun yang udah agak busuk ini.
Wow, ada stutter kalau misalkan kita zoomnya terlalu kenceng ya. Set. Cuman kalau untuk detail, blur kelas 1 juta masih cukup oke. Untuk Netflix karena memang resolusi bawaannya belum Full HD, jadi ya untuk Netflix-nya dia nggak punya Security Wideband L1 ya, masih di L3, jadi kita nggak bisa nonton konten Full HD di Netflix sayangnya di situ. Terus di kebanyakan HP 1 jutaan yang dia merajai sekarang itu kelemahannya di multi touch. Nah, si Realme kita udah coba dan dia dapat 10 touch ya, aman. Oke lah, jadi mungkin cukup segitu aja video unboxing dan juga hands on sedikit, yang hands on-nya juga lumayan lengkap sebenarnya. Tadi ya ada game-gamenya dari Realme C51. Untuk harganya saya belum tahu, tapi estimasi sih bakalan di 1,6 sampai 1,8 juta. Kalau misalkan 1.999 menurut saya juga terlalu mahal untuk varian tertingginya, jadi semoga aja di bawah itu. Kelebihannya jelas dengan harga 1 jutaan, desainnya ini oke ya, dia mirip-mirip sama iPhone, apalagi kalau misalkan kita pakai soft case-nya ini, terus ada True Tone seperti ini yang nggak kelihatan kalau di HP entry level, apalagi kalau kita ngomongin dimensinya yang cuma kepala 7,9 mm. Kameranya juga cukup oke di kelas harga 1 jutaan, biasanya HP kelas 1 jutaan itu kayak kamera-kamera VGA gitu hasilnya ya. Tapi Realme ini masih bisa diandalkan. Yang agak kurang bisa diandalkan adalah selfie kamera depannya, yang ya itu tadi ada ciri khas kamera VGA-nya standar HP 1 jutaan. Terus adapternya juga udah kenceng sekarang, 33 watt, nggak main 10 atau 18 watt. Dan di harga segini kita juga udah dikasih NFC. Kekurangannya dia belum stereo. Storage-nya juga di varian tertingginya 128, nggak sampai 256, tapi untungnya ada expandable storage bisa sampai 2 TB. Dan RAM-nya sayangnya nggak ada pilihan lain yang 8 GB. Kalau misalkan ada dan harganya sama di range harga 18, ya menurut saya bakal lebih menarik lagi sih ya. Saya Nika Stebudi and see you on the next video. Bye-bye.